Disadari atau tidak, hampir semua dari kita pasti pernah mengalami kelelahan, baik fisik maupun mental. Pola hidup di dunia modern seperti saat ini menuntut kita untuk senantiasa bergerak dengan cepat, memaksa diri kita melampaui batas kemampuan kita. Tekanan fisik dan mental tiap hari, tanpa kita sadari, menjadi sesuatu yang akrab dalam kehidupan kita. Ditambah dengan pola makan dan pola hidup yang tidak sehat. Hal ini akan memicu timbulnya kelelahan, baik fisik maupun mental. Dan berbagai macam penyakit juga akhirnya muncul seiring dengan pola hidup modern yang kita jalani setiap hari. Kelelahan fisik seperti punggung dan leher kaku, badan pegal, dan untuk case tertentu, terkadang sampai frozen shoulder atau bahu sakit, nyeri ketika digerakkan, dan akan makin kaku karena rasa sakitnya itu membuat kita enggan untuk menggerakkannya. Belum lagi keluhan lainnya, seperti sakit kepala, sakit pada organ tubuh, dan banyak lagi lainnya. Sedangkan kelelahan mental, beberapa gejalanya adalah ketidakstabilan emosi, mudah marah, kecewa, stres, sulit konsentrasi, dan sejenisnya. Hal-hal tersebut dipicu salah satunya tanpa kita sadari. Kita memaksa tubuh kita untuk melakukan sesuatu yang mungkin tidak sesuai dengan yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Jika hal ini dibiarkan terus-menerus, akan berdampak pada sakit fisik dan bisa sampai sakit mental. Jika Anda sadar saat ini sedang mengalami salah satu tanda kelelahan tersebut atau sadar untuk mencegahnya sebelum terjadi, saatnya kini mendengarkan tubuh Anda sendiri. Cintai diri Anda. Ubah pola hidup dari sekarang, perbaiki pola makan, kualitas tidur, pola pikiran, dan mulai lakukan perjalanan ke dalam diri. Tubuh dan pikiran kita adalah satu-satunya tempat tinggal bagi jiwa kita saat ini. Selayaknya kita rawat tubuh kita ini dengan sebaik-baiknya. Saya pernah mengalami kondisi kelelahan fisik dan mental seperti itu ketika masih menjadi bagian dari dunia korporasi. Beban kerja yang berat membuat saya hampir depresi pada waktu itu. Saya ingin membantu Anda dengan membagi pengalaman saya untuk mengatasi kelelahan fisik dan mental dan bagaimana merawatnya. Salah satu yang saya lakukan pada saat itu adalah melakukan metode self-healing, menjalani perjalanan ke dalam diri dengan yoga. Sedikit saya bahas mengenai self-healing. Self-healing adalah penyembuhan diri dengan menggunakan potensi-potensi yang sudah ada dalam tubuh kita sendiri. Tubuh kita diciptakan Tuhan sangat sempurna dan mempunyai kecerdasannya sendiri. Tubuh kita tahu apa yang dia butuhkan dan senantiasa memberikan sinyal-sinyal kepada kita. Tapi, kesibukan dan hiruk-pikuk pikiran kita sering tidak mendengarkan apa yang dibutuhkan tubuh. Banyak sekali metode self-healing yang bisa kita pelajari. Kita bisa memilih salah satu atau beberapa yang nyaman untuk diterapkan sesuai kebutuhan diri masing-masing. Self-healing yang mau saya perkenalkan kali ini adalah Yin Yoga. Tidak seperti yoga pada umumnya, yang cenderung nampak sulit dilakukan dengan postur atau gerakan yang kadang membuat kita takut melakukannya. Yin Yoga sangat mudah dan sederhana. Postur-posturnya dilakukan dengan lembut. Setiap postur ditahan dalam jangka waktu tertentu. Target dalam Yin Yoga adalah peregangan yang mendalam pada connective tissue atau yang disebut dengan fascia. Fascia atau connective tissue adalah selaput yang mengelilingi dan menahan otot dan organ tubuh pada tempatnya. Kita kenal fascia dalam beberapa bentuk. Ligamen adalah penghubung antar tulang atau tulang dengan tulang. Tendon adalah penghubung antara otot dengan tulang. Myofascia adalah penghubung antara otot dengan otot. Fascia juga berfungsi sebagai tempat terjadinya komunikasi antar saraf dan juga tempat atau perantara mengalirnya energi dalam tubuh. Ketika kita mengalami kelelahan fisik atau kelelahan mental, fascia akan menjadi kaku di bagian tertentu. Contohnya,
yang berhubungan dengan fisik. Ketika kita jarang menggerakkan tubuh, misalnya terlalu lama duduk, maka bagian pinggang akan terasa kaku. Yang berhubungan dengan mental, ketika kita mengalami stres, tanpa terasa bahu kita juga menjadi kaku. Jika dibiarkan terus-menerus, hal ini akan menyebabkan aliran energi di dalam tubuh menjadi terganggu dan bisa memicu rasa sakit. Pada saat kita melakukan gerakan-gerakan yin yoga, setiap peregangan dan tekanan yang kita lakukan akan menstimulasi fascia. Kandungan air yang berbentuk gel di dalam fascia perlahan akan menjadi lebih cair, sehingga mengalir dengan lebih baik. Dengan demikian, aliran darah dan energi akan lebih lancar dan menjaga energi yang mengalir ke dalam tubuh tetap seimbang. Dengan cara ini, tubuh akan bisa memaksimalkan kemampuannya dalam penyembuhan diri dari sisi fisik. Dari sisi mental, bagaimana yin yoga bisa menyembuhkan kelelahan mental? Setiap postur dalam gerakan yin yoga dilakukan sangat lembut dan ditahan dalam jangka waktu tertentu. Selama waktu diam tersebut, seperti meditasi, kita belajar untuk menjaga pikiran tetap tenang. Diam mengamati, sehingga kita mampu merasakan reaksi tubuh dan emosi apa yang kita rasakan. Kita belajar menemukan kembali keterhubungan antara pikiran, tubuh, dan jiwa kita pada saat kita berdiam diri melakukan gerakan yin yoga. Jika ingin tahu lebih lanjut tentang bagaimana proses gerakan yin yoga dan manfaatnya, saya akan share di video berikutnya.